Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tindra Oktaviani, NIM 10200117773, jurusan Hukum Tata Negara, akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Implementasi Program Bupati tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, Perspektif Syariah. Yang terhormat, Pembimbing 1 saya Dr. Andit Tenderkadang MH, Pembimbing 2 saya Dr. Andes Hadi Daimapuna MAG, Penguji 1 saya Profesor Dr. Usman MAG, Penguji 2 saya Dr. Nila Sastrawati MSI. Adapun latar belakang dari skripsi saya itu pembangunan sangat penting untuk dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Sehingga masyarakat itu pada dasarnya menginginkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena adanya kemiskinan. Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena adanya kemiskinan. Sehingga rumah yang tidak layak huni ditempati merupakan masalah kemiskinan. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mempunyai rumah, karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, meningkatkan taraf hidup dalam pembangunan karakter, watak, dan kepribadian bangsa. Pada dasarnya, usaha pemerintah tidak lepas dari tujuan negara, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat, di mana program pembangunan layak huni ini telah dikembangkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, tapi dalam proses pelaksanaannya itu harus mendapat perhatian khusus agar tercipta kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya yaitu fokus penelitian dan deskripsi fokus. Dapat dilihat di sini fokus penelitiannya itu ada 3, yaitu implementasi kebijakan, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, syariah. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pelaksanaan program Bupati tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni, bagaimana tolak ukur dalam menentukan kriteria penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Yang ketiga, bagaimana pandangan syariah terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni. Adapun kajian pustaka saya sebagai berikut. Selanjutnya tujuan penelitian saya lampirkan sebagai berikut. Dan ini adalah manfaat penelitian saya. Adapun tinjauan teoritis, yang pertama itu tinjauan umum tentang implementasi kebijakan. Tahapan implementasi kebijakan merupakan tindakan konkret dan nyata yang dilakukan oleh pemerintah hasil dari rumusan yang dibuat pada tahapan formulasi. Implementasi kebijakan dapat mempengaruhi para objek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan, sehingga dari pengaruh tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama menyangkut masalah kesejahteraan. Yang kedua yaitu rehabilitasi rumah tidak layak huni. Rehabilitasi rumah tidak layak huni itu merupakan program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dalam mewujudkan hunian yang layak huni agar tercipta kesejahteraan keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan. Selanjutnya yaitu siasat syariah. Siasat syariah itu merupakan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan aturan agama atau syariat yang memiliki sifat memaksa serta mengikat. Jadi, implementasi program Bupati tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah ketika sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak amanah, maka oleh rakyat dianggap gagal. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, deskriptif, kualitatif. Adapun lokasi penelitiannya itu di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Pendekatan penelitian ada 2, yaitu pendekatan yuridis empiris dan pendekatan syariah. Adapun sumber data yang saya gunakan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data itu ada 4, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Selanjutnya, ini adalah instrumen penelitian saya. Yang pertama itu peneliti, pedoman wawancara, alat perekam, alat tulis, informan, narasumber. Adapun teknik pengolahan data dan analisis data, yang pertama itu
pengolahan data, klasifikasi data, reduksi data, editing data, dan yang kedua itu analisis data. Dan yang terakhir itu pengujian keabsahan data. Adapun hasil penelitian saya dapat dilihat yaitu dari gambar umum lokasi penelitian saya tuh Kabupaten Kepulauan Selayar yang dulunya dikenal dengan sebutan Kabupaten Selayar merupakan sebuah provinsi kabupaten yang terletak di Provinsi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Benteng. Berdasarkan PP nomor 59 tahun 2008, Kabupaten Selayar berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelaksanaan program Bupati tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya membuat suatu kebijakan agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satunya itu program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2020 tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selanjutnya itu tolak ukur dalam menentukan kriteria penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Yang pertama itu ada perencanaan, kedua pendataan, yang ketiga pemberian bantuan. Selanjutnya itu pandangan secara syariah terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni, yaitu dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, dalam hal ini program Bupati tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan suatu upaya perwujudan pemberian maslahat oleh pemerintah kepada masyarakat di bawah kepemimpinannya sesuai dengan nilai terkandung dalam Situs Yasha. Adapun dalam kesimpulan dalam skripsi saya itu, yang pertama pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai program Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi keluarga miskin, khususnya yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Yang kedua, tolak ukur dalam menentukan kriteria penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilakukan dengan 3 tahap, yaitu perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan. Yang ketiga, pandangan syariah terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Adapun implikasi dalam penelitian saya itu untuk instansi yang terkait yaitu dinas sosial agar lebih selektif lagi dalam menetapkan data. Yang kedua, untuk kecamatan dan pemerintah desa agar lebih memperhatikan masyarakat, sehingga masyarakat yang kekurangan dan tidak memiliki syarat-syarat pengajuan bantuan bisa diarahkan dan diberikan pelayanan pengurusan yang sebaik mungkin. Dan yang ketiga, untuk masyarakat terkhususnya yang telah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, agar kiranya melaksanakan program sesuai yang telah diarahkan dan disosialisasikan. Baiklah, itulah presentasi dari skripsi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.